Oke Oke. teman-teman ya, alhamdulillah Abu sudah hadir ya, sudah fresh, sudah olahraga. Lihat ya teman-teman ya, kalau pengen merubah nasib jam segini udah keren ya. Anda jam segini masih tiduran sampai scroll TikTok ya. Gimana mau merubah nasib Anda ya? Gimana mau dapat TikTok Universe ya? Iya betul. Siap. Selamat pagi gimana hari ini sehat Pagi, alhamdulillah sehat Kang, mantap Kang. Oke. Seperti biasa hari ini kita angkat-angkat para penonton ya. Boleh, seperti biasa hari ini Boleh ya? kita santai, relax. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita belajar lagi, kita pokoknya diskusi lagi. Kan ini rest area, jadi tempat istirahat, tempat kita santai gitu. Semua guru di sini, semua murid di sini pokoknya santai aja. Siap ya teman-teman ya, siap dah. Nah, Mr. John, thank you banget Mr. John ya. Oke, kita angkat-angkat dulu. Di sini ada Kang Hakim ya. Nih. Wah, ini pasti udah ikutan kelas Android nih. Wah, di kelas saya ini ya Kang Hakim. Tapi double nih. Kenapa double ini Kang Hakim? Double ya? Cek. Nah, mantap Kang. Silakan. Enggak deh. Masih? Masih double ya? Double ya. Allah. Itu Kenapa ya? Kang Hakim pakai satu HP atau dua HP? Oh ini kebetulan ada satu Kang. Ada Oh, dua saya. satu. Ini kalau Harusnya double di, kayak gini tuh biasanya tuh jaringan nih biasanya sih. Oh ya Oh udah, iya. Kang Hakim ngomong dulu, kita diam dulu deh. Silakan Kang. Dari mana, di mana, dan gimana? Kameranya Kang Hakim. Bentar. Ini kameranya nggak bisa on ya? Sebentar. Nah, udah Udah keluar. diklik Ya, oke. langsung di set. Ya udah keluar. Ya. Ya pagi Kang. Menuju anjing Kang Abu. Sekarang Kang Anjrit. Pagi. Ya. Jelas suaranya Kang? Suaranya jelas Kang? Jelas. Silakan Jelas, Kang baik. Hakim, siapa di mana? Ya, baik saya di sekarang di Depok ya. Kalau asli Garut aslinya. Oke. Ya, jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Hatur Nuhun ya Kang Anjrit yang telah memasukkan di room kelas ini kan. Kemudian Kang Abu yang saya sudah mengikuti di ini dan saya mengikuti kajian-kajian lah, semacam kajian-kajian diskusi Kang Abu gitu. Ada sesuatu yang saya dapatkan baru nih Kang. Ya, dapatkan baru seperti ungkapan ya, kalau nggak salah saya pernah membaca itu kalau dalam bahasa agamanya mungkin ya lakum dinukum waliyadin, tapi Kang Abu memberikan satu semacam ya, bukan statement ya, semacam catatan yang sangat bagi saya ini luar biasa nih. Bagiku agamaku bagimu engkau adalah saudaraku. Nah ini Kang betul nggak pernah ya menulis itu. Nah jadi selama ini mungkin agama ini doktrin gitu kan, doktrin. Memang dalam satu perspektif mungkin itu bisa dipahami menjaga keyakinan ya. Tapi di sisi lain kita harus menjadi orang yang luwes gitu. Nah ini menurut Kang Abu nih pandangannya bagaimana Kang? Saya ingin bertanya tentang itu gitu. Karena supaya pemahaman saya memang nggak salah gitu kan tentang ini. Jadi bagaimana konsep yang tadi Kang? Mungkin konsep lakum dinukum ladim versi Kang Abu, gitu kan? Itu yang saya tanyakan. Ya, makasih Kang. Mungkin di mute dulu. Jadi sekarang giliran saya ngomong. Hatur nuhun, terima kasih Kang Hakim. Oke. Ya menarik ya bahwa kita tahu bahwa agama itu identitas kan. Gitu. Semua kita terlahir itu manusia gitu. Semua kita terlahir itu pure, semua kita terlahir itu dalam tanda petik suci lah gitu kira-kira. Maka agama disematkan gitu. Kalau saya lahir di Vatikan mungkin saya Katolik gitu. Kalau saya lahir di Bali mungkin saya Hindu gitu. Tetapi karena saya lahir di Bandung, lahir di keluarga Islam dan saya akhirnya jadi agama Islam karena pertama saya nggak milih juga sih sebenarnya gitu. Itu nomor satu. Nah, jadi semakin saya menyadari bahwa kita tahu bahwa agama itu kan sebetulnya itu tidak, agama itu kacau. Sesuatu yang tidak membuat kacau. Maka kalau dalam konteks religion,
arti aslinya adalah to bind. To bind itu artinya adalah bagaimana kita menyatu dengan sang misterius, sang ilahi, atau apapun itu namanya gitu. Nah, jadi buat saya dalam pemahaman ini, dan saya mempelajari banyak sekali perspektif gitu ya, kalau kita bicara lakum dinukum waliyadin itu adalah bagimu adalah jalanmu, bagiku adalah jalanku, jalan kita mungkin berbeda tapi tujuan akhirnya sama gitu kira-kira. Karena dalam satu perspektif bahwa ketika Allah selalu memberikan sebuah enlightenment lah ya, dalam beberapa perspektif itu adalah jalan menuju kepadaku adalah sejumlah ruh yang aku tiupkan gitu. Jadi saya meyakini sekali bahwa 8 miliar manusia ini punya 8 miliar jalan. Even kita satu agama, tafsirnya bisa beda. Pemahamannya bisa beda. Tidak ada yang 100% plak sama tuh nggak ada. Jadi kalau ada satu kata-kata kita seiman, saya rasa seiman tuh gimana sih gitu. Tapi kalau kita satu nama agama, oke. Tapi kalau seiman, saya rasa nggak mungkin ada yang 100% memiliki keimanan yang sama, karena keimanan itu berdasarkan kepada satu, pengetahuan, yang kedua, kesadaran gitu. Maka pengetahuan dan kesadaran kita nggak ada yang sama 100% gitu. Nah, jadi saya selalu menyadari bahwa ketika semua di hadapan saya adalah manusia, dan kita hanya berbeda label, berbeda jalan untuk pulang, saya selalu menghargai kemanusiaannya dan menghargai jalan pulangnya, karena masing-masing kita pada akhirnya akan menjalani hidup ini kan nggak pernah barengan, dan perjalanan pulang menuju kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang nggak bisa diwakilkan gitu. Nah, jadi kenapa saya nulis quotes bahwa bagiku agamaku, bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku gitu. Jadi apapun agamanya siapapun di luar diri kita, ya buat saya sih itu semua manusia, dan buat saya itu semua adalah saudara. Kenapa? Karena kalian menarik nafas, aku menarik nafas, kalian menghirup udara, aku menghirup udara, maka kita menghirup udara yang satu, maka saya sebut satu udara yang disebut saudara gitu. Gitu Kang Hakim. Ya, ini perspektif baru Kang ya, yang mungkin mesti karena kalau yang saya baca sejarahnya kan begitu juga. Bagaimana seorang Muhammad gitu kan menjadi rahmat bagi semesta gitu, jadi semesta. Bagaimana seorang Yahudi yang dilindungi oleh Amr bin As yang lain gitu. Jadi sepertinya Kang Abu ini mengambil dari sisi sejarah mungkin yang saya bacakan ya. Tolong diluruskan kalau saya salah. Jadi mengambil sisi sejarah bagaimana Nabi itu bahkan orang Yahudi yang meludahi setiap hari dianggap itu sebagai manusia gitu. Jadi bukan melihat dari segi identitas berarti Kang ya, berarti melihat dari sisi kemanusiaan baru Kang. Mohon diluruskan Kang ya kalau saya salah. Betul Gitu, Kang. ya? Betul. Karena kenapa Nabi Muhammad melakukan itu, saya rasa karena Ya. Nabi Muhammad pun melihat kemanusiaannya gitu. Karena kita tahu bahwa mau itu Yahudi, kan kalau kita bicara masalah di Quran gitu ya. Iya, iya. Quran tuh let's say kita bicara di mana? Di surat 22 ayat 17 gitu. Mau kamu Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiin, apapun, penilaian itu hanya milik aku kata Tuhan, gitu. Nah, jadi saya rasa tidak ada yang Islam saat ini gitu. Yang ada adalah yang terus berproses menjadi Islam. KTP-nya mungkin Islam, tetapi belum tentu kesadarannya Islam. Karena hidup ini adalah dinamis. Karena besok bisa ada perubahan, lusa bisa ada perubahan, kapanpun bisa ada perubahan. Nah, jadi kalau kita melihat segala sesuatu itu adalah infinite game, saya selalu mengatakan infinite game, permainan yang panjang, jadi akan melihat bahwa setiap siapapun bisa mengalami perubahan yang kita nggak pernah tahu gitu. Saya rasa gitu Kang Hakim. Ya, terima kasih Kang. Ini perspektif yang mungkin perlu di kajian-kajian Kang Abu saya ikuti terus ya. Saya lihat terus di VT-nya, saya ikuti akunnya Kang Abu. Jadi seperti ini mesti Kang disampaikan ke banyak orang ya, agar selama ini kita tercerahkan gitu. Ada semacam enlightenment gitu dalam ini. Jadi saya intinya mau mengucapkan terima kasih Kang yang sudah memberikan pencerahan ya. Jadi saya ikuti. Mudah-mudahan ini seperti Kang Abu ini banyak nanti lahir di Indonesia. Orang yang masih muda tetapi ternyata pemikirannya sudah jauh daripada dewasa. Atau non Kang ya? Atur nuhun Kang Hakim. Kang boleh tepuk tangan dulu dong nih, keren banget Kang Hakim. Nuhun Kang. Sudah dinaikin ya. Makasih Kang. Atur nuhun. Terima kasih Kang. Nanti kapan-kapan bisa ngopi ke Garut lah atau di Depok. Siap Kang. Ya, assalamualaikum. Nuhun Kang. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah keren Kang. Seru Kang.
Betul. Saya juga ini sangat sangat apa sangat benar-benar wah mantap banget itu statement bahwa bagimu ya agamamu, tapi kamu tuh ya tetap saudara aku kok, kayak kita sama-sama manusia gitu kan. Jangan sampai si agama ini menjadi pembatas gitu kan, Ayah. Hmm, Betul hmm, banget itu ya. hmm. Teman-teman tolong ya, jangan dikit-dikit kafir Anda ya. Anda Ya Kang, sok-sokan. karena menyikapi ya bahwa salah satu ego besar itu adalah bagaimana kita memegang sebuah identitas bahwa agamaku lebih baik dari kamu gitu. Betul, 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 Itu betul. kan stigma gitu Kang. Betul. Saya pernah bicara bahwa dia kafir. Oke, pernah belajar agamanya nggak? Enggak sih, pokoknya dia kafir. Lah tahu dari mana gitu. Betul. Betul. Orang kamu nggak pernah belajar apa agamanya gitu. Makanya menarik ya kalau kita dalam tradisi Islam kan di rukun iman itu kan mengimani semua kitab, Kang. Oke. Betul nggak? Berarti Betul. kalau mengimani semua kitab semua diimani dong. Betul. Nah, berarti poinnya adalah bagaimana kita bisa belajar gitu. Kalau dulu profesor saya bilang passing over. Dia bilang, Bu, lu belajar dong kemana-mana. Bukan untuk jadi mereka, tapi kamu memahami mereka gitu. Gitu intinya. Karena kalau udah paham, semuanya akan terbuka gitu, Kang. Betul, 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 betul. Gitu. Jadi poinnya adalah semua berantem-berantem yang terjadi sekarang karena emang minim pengetahuan dan minim pemahaman aja sih gitu. Iya, benar. Intinya mah bodoh ya, ya. Ya mau ngomong bodoh nggak enak sih, Kang. Ha. Iya. Oke, kita angkat-angkat lagi ya. Ya, oke. Bentar, ada ini. Halo. Pagi. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dibuka dulu kameranya, Bu. Iya, udah bisa ya? Udah bisa, Ibu. Oh, ini kayak lagi Apa lalu arisan. belum bisa? Udah bisa tuh. Coba tuh sama saya dikirim, Ibu Udah langsung ya? kirim. Gimana? Gimana? Udah saya Belum kirim. bisa. Saya nggak ngerti. Udah. Gimana caranya? Kamera. Ada gambar terus? video, Bu. Ada gambar Oh iya, video. dah. Nah, kan di Sudah save ya? terus di save. Nah, tuh kan. Pagi. Assalamualaikum. Oke. Lagi di salonnya. Ya, Assalamualaikum. Maaf Bu. Apa? Lagi di salon? Nggak usah, jadi biar sendiri, nggak usah ditunggu saya yang Enggak, Oh, enggak. Oke. enggak. sembako Di semua sekarang. di UKS. Siap. Oh, Silakan, Ibu. Siapa? Di mana sama Udah siapa di pernah, mana? Ini kedua. Mau Oh, tanya ini yang di pensiun Surabaya aja, ya? langsung aja ya. Iya, Gresik. Di Gresik ya. Aduh, kok saya nggak inget Iya, ya? ini ya. Ya, dulu belum Ini yang bisa buka di kamera UKS soalnya. sekolah yang mahal itu loh. Oke. Betul. Oke, silakan. Gimana, Mbak? Disuruh ke ruangan ini ya, bisa. Ini nggak jadi bawa. Sebentar, bentar, maaf. Ini nggak jadi bawa. Nggak jadi. Oke, siap. Makasih. Maaf, Bu. ada pasien. Ya, Bu bilangin jangan berisik gitu lagi live. Iya, sayanya yang curang ini. Jam kerja saya nge-live. Saya tiap hari nyimak, tapi kadang sinyal hilang. Wifi-nya lemah. Oke. Mau tak suntik, Anjir mau tak suntik kamu. Mau disuntik dong. Silakan. Ini Bu langsung Kok ya. account-nya Bu, ya, beda sih, langsung Mbak? Ya, karena ini jam kerja. Iya, Takutnya oke. ada pasien Sorry, lagi. namanya siapa ya? Ani Windy, singkatannya Awin. Oh, oke. Kawin, nanti dibilang kawin. Dibilang kawin lagi nanti. Ya, gimana, Mbak? Tabaka jadi kawin. Yo, silakan. Nah, ini ya soal passion saya pernah nyimak bilang passion itu kan menemukan passion itu kalau udah easy, enjoy, excellent, and earn. Ya. Nah, saya merasa ini tuh bukan passion saya. Keluar aja Saya kerja. mau berjuang. Iya, bentar. Oke, terus? Nah ini nih sesuai nama saya nih, Awin Vio Jelly Pudding Art. Akhirnya mencari terus ya, di sela kebosanan, di sela kejenuhan saya cari terus. Baru nemukan saya itu enjoy di melukis puding, melukis wajah di atas puding. Nah saya jadi inget waktu kecil saya tuh coret-coret gitu sama keluarga, dibilang ngapain kamu coret-coret, belajar kok coret-coret di jam belajar ya malam-malam gitu ya. Hmm. Ngapain kamu belajar coret-coret, belajar tuh ya matematika, fisika, kimia gitu.
Dan itu pelajaran yang benar-benar, aduh saya nggak masuk beneran di kepala saya. Bosen sekali kalau udah pelajaran gitu-gitu. Oke. Kalau pelajaran art itu suka gitu loh. Terus tapi ya itu karena zaman dulu tuh ya kan ya wis kita nggak nyalahin orang tua ya, bersyukur aja lah. Kita nggak berani yang speak up, kita nggak berani ngomong ini loh mauku seperti ini kan nggak berani, takutnya ngecewain, takutnya juga pilihan kita salah gitu ya. Nah sekarang ini di umur 40 sekian ini ya, ini saya baru menemukan passion saya di saat saya masih punya pekerjaan yang utama ini yang istilahnya pekerjaan utama ini nggak bisa juga saya tinggalkan serta-merta gitu loh, karena istilahnya ya sehari-hari kebutuhannya ya lewat ini gitu ya. Sedangkan ini yang passion yang saya merasa passion ini baru sekedar sampingan gitu loh. Nah ini gimana ya apa? Saya kadang berpikir ini yang merasa bukan passion saya ini tak passion kan gitu loh, tak nikmati tak syukuri aja. Tapi Ya di sisi dipaksain lain, aja gitu. iya diwaksain aja. Mm-mm. Ya ini gimana ya? Ya maksudnya pilihan saya ini harus milih yang mana passion yang saya benar-benar menemukan di usia yang sekian Oke. sama yang saat ini di depan mata harus saya jalani gitu. Terima kasih gitu aja pertanyaannya sih. Oke, thank you Mbak Awin. Kolonel Sanders ya yang bikin KFC itu kan dia baru tahu bumbunya itu kan di umur 89 tahun gitu ya. Jadi menemukan passion itu seumur hidup itu nomor satu gitu ya. Jadi saya lagi-lagi selalu ulang bahwa hidup ini adalah infinite game, permainan yang nggak ada berhentinya gitu. Nah jadi selalu ada kedinamisan. Jadi nomor satu adalah memahami konteks yang namanya dinamis. Nah yang kedua mungkin saya bisa bicara namanya shifting method, Mbak. Shifting method tuh gini. Mbak Awin hari Sabtu Minggu libur nggak? Libur. Jadi dulu ada teman saya yang sama tuh, dia masih ragu-ragu ninggalin profesi lamanya. Jadi dia benar-benar melakukan yang namanya shifting method itu Senin sampai Jumat benar-benar kerja kepaksa, Sabtu Minggu dia benar-benar enjoy hobinya. Senin sampai Jumat begitu, Sabtu Minggu enjoy sampai balik lagi ya. Kan kita juga jangan berpikir radikal langsung bahwa oke, nggak passion tinggalin gitu. Yang akhirnya juga di sini juga dalam konteks penting untuk kita tahu juga kan ini juga harus ada misalnya modal diberesin gitu kan atau apapun itu gitu. Nah jadi mungkin Mbak Awin ada konteks yang namanya shifting method bahwa lakukan apa yang Mbak Awin suka Sabtu Minggu gitu. Karena mungkin 2 hari itu bisa mengobati yang Senin sampai Jumatnya gitu kira-kira. Nah, ketika saatnya udah tepat tuh, udah fix gitu ya. Oke deh, let's say katakanlah ini udah bisa dijual, ada bisa menghasilkan apa dan lain-lain, baru shifting gitu kira-kira. Jadi shifting methodnya mungkin bisa dengan ya intinya nggak langsung 100% balik 180 derajat gitu ya, cuman lakukan ada juga hari-hari yang benar-benar menikmati gitu intinya gitu. Intinya kurang lebih gitu. Ya. Nah, ini ada pakarnya nih Kang. Sorry tolong naikin Dokter Rama Kang. Dokter Rama yuk ke santai tanya. Mana nih Dokter Rama? Nih. Pak Dokter? Aduh dokter, hormat saya suster dokter. Nah, tuh. Kalau suster suka nyuntik dokter nggak? Dokter Ramanya belum naik ke Multigas, Pak Oh Dokter. ya, oke. Pak Dok. Nah, ada nah. Nah, jadi Dok, bedain antara suka dan senangnya bisa tuh bisa. maksudnya gimana Dok? Tadi teh saya sekilas dengerin ngomong passion ya. Ah, Dia pun terus sambil jalan ya, ngomongnya sambil jalan. Nah, jadi ini siapa namanya ini teh Mbak? Mbak Awin. Awin. Ani. Oh, Suster Ani. Suster Ani kerja di mana teh, Mbak? Di Gresik. Saya di UKS dok, di UKS, di UKS. sebuah sekolah swasta. Swasta, Iya. swasta. Oh ya. Tadi ngomongin passion ya. Jadi gini Iya. nah tadi saya semua udah tulis gitu. Kalau mau ngomongin, saya sebenarnya nggak senang nyebut passionnya karena itu nanti jadi banyak banyak definisi gitu ya. Cuma saya tuh lebih senang nyebutnya aktivitas produktif. Aktivitas produktif. Nggih. Jadi sebenarnya gini, banyak orang itu di orang-orang Indonesia pada umumnya ya gitu. Itu pada dasarnya kan tadi suka sama saya harus bedakan gini. Kalau orang bisa belum tentu suka loh Mbak. Orang bisa Gitu. belum tentu suka. Tapi kalau orang suka pasti bisa
Jadi tadi kata Kang Abu, bukan apa yang Mbak bisa, tapi yang suka yang mana, itu dulu tentukan. Nah, ciri-cirinya gampang, Mbak. Tadi sudah Saya ngomong. suka nyanyi dok, tapi gak bisa nyanyi. Nah, katanya senang musik tapi itu bisa nyanyi. Beda. Itu apa tuh? Jadi gini, itu beda lagi itu Mas. Kayak kita itu namanya hobi aja. Oh, oke. Bukan, jadi harus ada gairahnya, Mbak. Oke. Jadi kuncinya di situ. Jadi ciri-cirinya easy, enjoy, excellent, sama earn untuk diulang-ulang. Iya. Jadi yang pertama harus gampang dulu, Mbak. Ciri-cirinya easy. Ini saya kasih contoh gini deh, Mbak, yang gampang deh. Jangan kemana-mana. Saya sebagai Baik, Dok. dokter, jadi dokter kandungan bisa, Mbak. Tapi nggak akan produktif gitu loh. Nggak akan bagus. Karena saya nggak di situ. Jadi waktu saya ini, Mbak, waktu saya lagi belajar jadi dokter itu waktu pertama kali nolong Markus persalinan itu, Mbak. Itu saya nangis, Mbak. Bukannya seneng, malah nangis saya. Nangis karena nangis kebayangin ibu saya ngelahirin saya, kasihan. Gitu. Jadi saya tahu kalau saya masuk kandungan nggak akan benar-benar saya gitu loh. Gitu. Jadi yang pertama ciri-cirinya gini, Mbak, easy dulu, gampang. Gampangnya buat siapa? Ya buat Mbak. Mungkin buat Kang Anjir, buat Kang Abu mah susah gitu. Gitu. Jadi cari yang gampang dulu. Ya, gitu. Yang kedua, tadi Kang Abu udah bilang harus enjoy. Enjoy itu menikmati peran-peran tersebut sampai lupa waktu, sampai lali, Mbak, sama waktu. Gitu. Yang ketiga harus excellent. Excellent itu gimana? Nah, kalau Mbak ngerjain itu nggak pernah setengah-setengah, pasti nomor satu terus di tempatnya gitu loh. Orang-orang tuh nyari Anda gitu. Gitu, nggak nyari yang lain, kok nyarinya Mbak lagi, Mbak Ani lagi, Mbak Ani lagi. Kenapa? Misalnya gini, dulu tuh saya waktu kerja di UGD ya, Mbak, ya gitu. Itu saya selalu tahu mana suster yang kalau nginfus tuh bagus sama yang enggak saya tahu. Saya lupa nginfus, Dok. Nah, ya ini Infus. cerita lah gitu. Jadi artinya kan, Iya. Mbak sebenarnya nggak senang tindakan kan? Iya. Nah itu maksud saya. Jadi ada excellent. Waktu di angkatan di perawat itu pasti tahu kan teman-teman, ini kalau si ini infus jago, ya kan? Iya. Kalau si ini ngambil darah lebih bagus, ya nggak? Bener nggak? Iya. Nah itu namanya easy, enjoy, excellent. Jadi orangnya tuh kelihatan memang jagonya di situ gitu. Jadi easy, enjoy, excellent, sama earn gitu. Nah tadi masalah keluar kerja segala macem, itu mah konsekuensi menurut saya, Mbak. Gitu, konsekuensi kalau mau keluar ya konsekuensinya ada. Kalau mau ngelanjutin yang lain ya itu ada konsekuensi. Tapi yang jelas gini, Mbak, saya selalu bilang gini, kemarin sama Kang Abu tuh sama Kohen tuh ikut acara kan gini, Mbak. Kalau masa Tuhan bikin kita iseng, Mbak? Nah, itu pasti punya peran. Nah, gimana kita tahu perannya? Ya jalani peran-peran yang menurut Mbak ini fit gitu, sesuai dengan tubuh kita gitu loh. Dan untuk mencapai itu tuh butuh apa namanya? Butuh pencarian dan eksplorasi, Mbak. Iya, Jadi Dok. perlu nyelam, kalau bahasanya Kang Abu harus nyelam sampai basah banget gitu. Gitu, sampai tahu bener gitu. Menurut saya gitu loh. Ya, gitu. Jadi poinnya sih ujung-ujungnya dengerin tubuhnya Mbak aja gitu. Maunya apa, ke arah mana. Jangan dengerin kata netizen gitu. Gitu. Karena kemarin saya juga habis kelas tuh ya, ada dokter tuh pengen ngambil bedah perempuan ya gitu. Cuma dia takut nanti nggak kawin gitu. Dia takut terlalu sibuk gitu. Nah saya bilang itu bukan masalah yang bisa kamu kontrol gitu. Yang paling penting badannya ngomong apa. Iya, saya tuh kalau ngelihat orang operasi tuh seneng banget. Nah ya udah, saya bilang, daripada saya harus dengerin pasien ngobrol kayak saya kan psikiater tuh nggak ini gitu. Nggak bisa, dia bilang. Bahkan kalau dengerin orang ngomong malah tunduk, malah ngantuk gitu loh, Mbak. Jadi itulah kira-kira sedikit pesan maaf nih, langsung nyamber nih Kang Anjrit. Tadi denger. Tapi Dok, kalau kata Kang Anjrit ya, kalau kata Kang Anjrit, urusan kawin itu bukan urusan apa-apa, urusan enak atau enggak gitu aja, Dok. Gitulah. Urusan enak atau enak banget. Gitu, Mbak Ani. Oke Mbak, gitu ya.
dapat putuskan, dapat boleh ini ya, shifting dapat. dulu. Habis gitu kalau udah oke, kayaknya saya harus cabut nih dari UKS. Start Oke. with new life gitu. Berarti Mbak ini Thank sukanya you. tuh gambar-gambar agar gitu ya, apa tadi tuh? Puding di atas puding. Sekalian promo Nah. nih ya, Nunut. Oh, itu ya. Enggak. itu Belum se ini ya karena memang masih kerja ya. Itu Nggak kalau apa-apa. makanya kalau Anjrit ngajak kelas saya disuruh tidur awal nggak bisa karena kalau ada pesanan ya saya ngerjakannya malam nggak tidur saya di UKS gini ngantuk-ngantuk gini. Itu ciri khas, itu ciri banget loh Mbak, enjoy-nya tuh. Kalau Surapa Iya, gambar enjoy dok, bener. puding ya. Saya baru enjoy bener, saya nggak lupa waktu kalau malam, Nah, cuma nah, efeknya, konsekuensinya jawabannya. kalau siang, Itu saya jawabannya ngantuk di Mbak. sini. Itu jawabannya Mbak. Jelas banget itu mah jawabannya jelas banget buat saya itu. Tinggal nunggu waktu sih. Iya, Dok, jangan Dok. waktu. Woi, siap, Barama. Kak Abu, siap. Kumaha Kang Dok, Anjrit? kan kalau saya suka uang itu passion bukan ya? Oh. Eta mah lain suka eta mah hawok. Seneng duit, Anjrit sendu. Seneng duit. Gitu ya Mbak Ani ya. Oke, Terima thank you. kasih, terima kasih. Semangat. Atur nuhun. Terima Ya. Sip. kasih. Pokoknya Terima kasih, Dokter Rama. segera putuskan karena semakin timingnya semakin pas, Iya, momentumnya jangan tambah sampai tua hilang. ini Abu, tambah tua nanti tambah nggak jadi bisa profesional ini. Oh ya udah. Dikejar dari sekarang Mbak. Ayo kalau senang gambar-gambar Siap, puding siap, atau insya Allah. gambar-gambar apa, Siap, daripada semoga UKS ya apa. dimudahkan. Sok Terima silakan. kasih, terima kasih. Oke, dadah Mbak Kawi. Sip, thank you. Nah, Dok di mana dok? Assalamualaikum. ini sambil jalannya tadi abis nganter budak. Oh Mbak, belum di tempat praktek tapi. Can kedeng deui lah bentar lagi mau praktek. Oh, jadi 1-2 oke lah ya, aman ya. Masih oke sok sambil jalan ambil ka ditu ka dieu. Punten jadi belum bisa kamera ya. Bisa goreng Iya, goreng iya, patut iya. temen pakai kamera teh. Oke, siap teman-teman nih ya. Ini mumpung ada Dokter Rama juga ya, jadi setidaknya akan lebih ini komplit lagi ya, Ayah. Ininya ya, Ayah. Seru. Seru, lebih seru. Cuci muka dulu dok, biar bisa on cam dok. Dok, atau mau masuk kelas saya biar jam 2 udah mandi, Dok? من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين Wah, ini apa nih? إنك على كل شيء قدير اللهم انصر للمسلمين تunggu. Halo Bu, menuju pengajiannya. Halo, Ibu. Ya. Pagi bu. Iya, pagi, Bu. Oh, ini Wah mah kayaknya skip dulu Kang, ribut Kang. Ibu lagi pengajiannya, Bu. Ya. Jadi nggak kedengeran kayak Iya nggak kedengeran lah ya udah. mungkin. Wah, ini bagus ya. Tolong lakukan hal ini teman-teman ya. Kalian ngaji dimanapun silakan, tapi yang dilihat tetap rest area ya. lagi pengajian, mendingan mana orangnya Kang ya. Kemudian, barusan lagi doa itu kan. Iya benar. Heeh. Jadi ini tadi yang di UKS nonton, yang lagi pengajian nonton, yang lagi kerja ngomong nonton. Ini lama-lama kita di demo nih. Aduh. Si ibu ini. Sebentar kita naikin lagi ya yang lain. Luas Kang sudah naon tadi. Aduh. Halo. Halo, Ibu Zulia. Silakan Ibu Zulia. Zul, dibuka kameranya Bu, biar seru. Nggak pakai kamera boleh? Dibuka Bu, biar kelihatan nanti di YouTube-nya Bu. Saya sering dikomplain sama YouTube soalnya. Nggak pakai jilbab lagi ini, nggak usah lah ya. Ya. Ya udah Bu, silakan Bu. Iya Bu. Ini Kang Oke, Abu, Bu Zulia. apa namanya? Saya tuh punya masalah luka Siapa batin. dulu di mana ini? Ya Ibu siapa nama di mana dulu Bu? Tar dulu Bu, tenang Bu. Julia di Batam gitu kan. Oh Julia di Batam, oke. Pengusaha Udah lama di emas. Batam? Udah baru sih. Oh, oke. Nah, saya tuh mempunyai luka batin gitu ya Kang ya. Masa kecil saya tuh kakek dan nenek saya berpisah dan
mak dan ayah saya juga berpisah dan sekarang saya juga dalam Pengen proses pisah. bukan dalam proses perpisahan dengan suami gitu kan. Jadi gimana ya kita taunya melepas kemelekatan tuh maksudnya gimana kita taunya kalau kita sudah lepas dari yang melekat dari diri kita itu kayak mengikhlaskan itu gimana kita taunya gitu Kang. Ya, saya sih rasanya oke lah ya, kita punya historical, kita sebut itu luka jiwa atau memori gitu ya. Tapi begitu kita melakukan hal yang sama terus nyalahin luka jiwa yang lalu juga itu kayaknya nggak bijaksana sih Mbak. Kenapa pisah? Kan kakek saya pisah, ibu saya pisah, kan nggak gitu juga kan. Tapi poinnya adalah ya balik sih, yang diturunkan oleh orang tua kita salah satunya adalah emosi. Yang diturunkan oleh orang tua kita salah satunya adalah sudut pandang dan sudut pikir gitu. Nah, jadi saya rasa kalau Mbak ini sekarang lagi proses pisah juga ya bukan karena apa-apa, karena kan pilihan aja kan sebetulnya kan. Dan pilihan itu datang dari mana? Dari kebiasaan misalkan. Dan itu semua urusannya bukan sama siapa-siapa tapi sama diri sih intinya gitu. Jadi saya rasa nomor satu nggak usah nyalahin si kakek nenek gitu. Sini ada pertanyaan, karma leluhur itu ada nggak sih? Saya rasa karma leluhur itu mereka hanya mewariskan cara pandang, cara pikir. Kalau kita nggak mau berubah, kitanya yang tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Makanya kan saya selalu ngambil contoh gini, maaf ya, eh, kita nggak bisa ngatur kita lahir di mana gitu. Jadi kalau dia lahir miskin, itu takdir. Kalau mati miskin, itu bodoh gitu. Gitu kira-kira. Karena semua pembelajaran dalam konteks hidup ini kan juga dinamis gitu. Itu nomor satu gitu Mbak Julia. Nah yang kedua, ya intinya adalah ketika kita sudah mengalami perubahan, at least setidaknya ya, ada perubahan kebiasaan yang bisa dirubah gitu. Jadi misalnya, kenapa ini terjadi? Mbak Julia cek nih, oh iya, aku kenapa sekarang mau pisah? Dicek nih, oh iya, karena mungkin, let's say ya ini paling gampang. Mungkin aku sekarang ada lebih sering di frekuensi bawah gitu misalnya. Karena ketika di frekuensi bawahnya diulang-ulang, kita akan menarik sesuatu di frekuensi bawah juga gitu. Jadi kalau Mbak Julia tidak merubah diri, for next untuk berikutnya, itu nggak jauh beda, pasti case-nya muter-muter di tempat yang sama gitu kira-kira. Nah jadi Mbak, intinya adalah, ya kan ini luas banget ya, nggak tahu detailnya gimana, terus nggak tahu apa sih akar dari perasaan atau akar dari apa namanya permasalahannya apa, tapi poin pentingnya adalah eh, kita nggak perlu nyalahin siapa-siapa, dan even ketika kita lahir dalam keluarga mana terus kita jadi seperti ini, itu juga bagian dari hidup, dan itu poin pentingnya adalah bagaimana kita mau melakukan perubahan, dan yang paling penting adalah berubah untuk diri dan merubah untuk generasi yang akan datang gitu. Saya rasa gitu Mbak Julia. Iya. Tapi saya masih bertahan untuk tidak berpisah gitu kan untuk apa namanya itu ya untuk tetap bertahan untuk bersama tapi si suami ingin berpisah gitu jadi gimana apanya tuh ya mengatur emosinya gitu karena saya nggak mau dan dia mau sangat mau gitu. Iya kan balik lagi kan, begitu sudah ada yang tidak selaras kan ada sesuatu yang harus diambil tindakan sih Mbak. Betul nggak? Makanya kan kenapa sih proses pisah itu kan nggak mudah ya. Karena mungkin ketika memutuskan lagi ada ego di situ gitu. Atau mungkin perlu jarak dulu sesaat untuk bisa saling berkontemplasi gitu misalnya. Atau mungkin teknisnya banyak sekali sih gitu. Tetapi yang paling terpenting adalah ya kembali gitu ya bahwa ini kan semua komitmen yang dilakukan bersama gitu ya Mbak Julia ya. Sehingga kalaupun dianya udah nggak mau dan Mbak Julianya tetap oke kan di situ mungkin ada gap apa sih nih kok bisa seperti ini gitu. Dan balik sih, sesuatu yang dipaksakan juga kan pasti nggak baik ya Mbak Julia. Dan juga jangan pernah melihat bahwa keterpisahan itu sesuatu yang buruk gitu. Keterpisahan itu adalah sesuatu yang nggak baik itu nggak juga gitu. Saya selalu mengatakan bahwa divorce is a new hope. Perceraian itu bisa menjadi sebuah harapan baru, itu satu. Dan cerai itu bisa jadi bukan berhenti saling mencintai, tetapi berhenti saling menyakiti gitu. Karena siapa tahu bersatu tapi saling menyakiti gitu misalnya. Gitu. Jadi menikah itu bukan hanya urusan bahwa status secara sosial bahwa aku menikah gitu. Karena kalau saya balikin, sorry ya, maaf nih, yang sekarang bersatu tetap statusnya suami istri juga belum tentu saling bertumbuh dan bahagia gitu. Karena dua-duanya tiap hari saling menyakiti atas nama status pernikahan gitu kira-kira.
Nah, semua kembali ke pilihan sih. Mbak Julia mau milih yang mana gitu. Karena kalau kita mulai menyadari bahwa setiap apapun pilihan pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, berarti kan tinggal dikomunikasikan, tinggal dilihat, tinggal dikontemplasikan. Ini kira-kira yang mana sih gitu. Dan yang paling terpenting adalah bukan untuk siapapun. Nomor satu kan untuk diri dulu gitu. Yang kemarin kita bahas gitu. Begitu kita say yes ke siapapun, pastikan say yes juga buat diri sendiri gitu. Gitu Mbak. Oh iya, terima kasih Kang. Direnungkan baik-baik, dicari celahnya, dicari gap apa batasan atau dicari sesuatu yang memisahkannya. Itu kan sesuatu hal bisa dibicarakan dulu gitu intinya. Iya. Gitu ya. Oke Mbak Julia, Oke, Bu. Iya. semangat ya. Ibu belum Tapi- puas ya? Puas. Bu, Bu, belum puas jawabannya gimana? Ya gimana lagi, Bu? Kalau udah gak mau itu suami kadang apa, Bu? Bisa dipaksa ya Kang ya. Ya, ih banyak yang muda loh sekarang, Bu. Santai aja, Bu. Banyak yang lebih enak, Bu. Bu Julia semangat ya, Bu ya. semangat Bu. Semoga mendapatkan sesuatu yang paling terbaik gitu. Jangan lupa tetap apa namanya kalau bahasa kerennya lakukan konsolidasi gitu Bu. Ngobrol yang baik, diskusi yang baik gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi setiap keputusan tuh pasti ada risikonya ya Kang yang harus Iya, salah satunya Ibu milih si suami Ibu sekarang juga kan resiko pasti kan. Tuh. Makanya kita nggak bisa menyesal atas sesuatu karena kenapa? Kan yang milih kamu gitu. Itu aja. Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu Julia. Apa itu Kang? Duka naonnya? Itu piano kepencetnya. Kayaknya. Wah, Dokter Rama lagi dandan nih kayaknya nih. Bentar tutor. Nah, teman-teman, ini ketika Komal kayak gini kalau mau ganti panel ya tampilannya nih, ini klik ini. Tuh, ini akan ada ini pengaturan. Nah, ini pengaturan. Nah, di sini tuh terlihat tata letak ya. Ini misalkan mau yang ini, ubah. Tuh, seperti ini ya. Ini klik lagi. Sebentar klik lagi. Klik lagi ke sini. Nah, ini pengaturan. Nah jadi Ada di bawah Kang. sekedar pengaturan. Jadi nu gede saya nih. Jadi gitu. Izin. Nah, ini bisa kayak gini. Kalau nah jadi kieu hanya belah mana ya? Sebentar, pengaturan. Nah, ini nih, pengaturan. Kayak deh ya. Kayaknya diklik di sayanya terus di apa gitu. Waktu itu pernah sih. Kan lupa si opsinya. Ini nah jadi nya jadi kieu ya. Terus Kang ada lagi, terus. Bentar, pengaturan, peringkat, pengaturan komentar, memblokir. Sebentar, salah. Jeda tentang nggak ada, Oh, ini ada. Sebentar ya. Nah, teman-teman, kalian yang seperti ini nih ya, ini bisa klik sayanya nih, klik di host kita. Ada pengaturan. Nah, ini kisinya nih kita ubah mau yang mana nih? Yang ini misalkan ya, ubah. Tuh. Oke. Seperti itu. Thank you. Siap, A. Gas, A. Oh. Lumayan yang ianya, yang tutornya. Yang tutor soalnya banyak yang pusing katanya ini kenapa gede, besar dan segala macam. Siap. Oke, next. Next ya. Ya. Tutornya kalau saya yang pusing.
Halo Bapak Jen. Saya. Iya Bapak ini. Oh my God. Mantap. Pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi. Pagi. Kabar baik. Bapak siapa dan di mana? Jen lagi di Sanur. Oh, di Bali. Iya, Emang orang Bali, Pak? enggak, orang Medan. Orang Oh, Medan, oke. lagi di Bali. Lagi bisnis atau lagi apa nih Pak? Atau gimana nih? Lagi ngabisin Kerja. uang atau? Kalau Bapak lagi ngabisin uang, saya mau ke sana langsung gitu. Silakan Lagi Pak. kerja, Kang. Apa? Aduh, di kepala udah tadi. Tapi lu mau ngomong ini susah. Oke. Tarik napas dulu ya. Silakan. Gini, Kang. Aku pernah beberapa kali sering lihat live-nya Kang Abu tuh. Ada beberapa lah. Kang Abu bilang apa yang kita temui biasanya refleksi diri kita. Ya. Nah, dari refleksi diri kita biasanya akan memperbaiki. Oh, di sini bagian yang kita nggak suka dari orang itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai pada diri kita sendiri. Nah, seiring dengan waktu saya mencoba untuk memperbaiki diri saya. Oh, di sini. Terus di fase tertentu saya mulai gampang bersyukur dan rezeki lancar. Tapi di satu momen tiba-tiba semua, bukan tiba-tiba sih, pasti adalah. Nggak ada yang tiba-tiba ya, semuanya itu ada jalannya. Proses, Nah, ya. Ya, pekerjaan saya hilang, kebahagiaan saya berkurang. Suruh untuk bersyukurnya lebih sulit gitu kan. Sampai pada akhirnya saya bilang, oke Tuhan, aku udah nggak mau kerja. Yang penting aku hidup, aku jalani yang terbaik yang aku bisa buat. Aku serahkan ke semesta dan Tuhan. Terserah lo mau ngasih gua makan, pastinya gua akan hidup. Gua nggak mau susah, nggak mau kerja keras, nggak mau gimana. Yang penting gua hidup aja. Apa yang gua butuhkan akan terpenuhi. Cuman untuk bersyukurnya itu sulit, Kang. Terus coba untuk bermeditasi tapi nggak bisa meditasi. Coba untuk seperti yang diterapkan Kang Anjrit, tidur cepat. Tidur cepat ya tidur, tapi kebablasan sampai jam 6, jam 7, jam 8. Terus jadi lebih bermalas-malasan gitu loh. Gue mau malas-malasan, terserah mau duit datang mau enggak, yang penting minimal perut terisi. Dan memang terpenuhi, kebutuhan apapun terpenuhi, tapi enggak seperti kayak konsepnya orang-orang kayaknya bagaimana. Sampai akhirnya kayak energi kita kan, maksudnya ada tahap-tahap yang frekuensi kita tuh di atas gitu ya Kang. Kok aku merasa lebih jadi malah benar-benar anjlok, down banget. Jadi kayak aku kok gitu ya, kok bisa gitu sih, maksudnya Ya apakah nggak ini pola tahu ini? Pak. Semangat Pak. Aku mikir apakah pola itu harus berulang, karena kan ketika kita naik kelas ujian ada, berarti aku nggak lulus nih di ujian ini gitu loh. Terus akhirnya ketika aku nggak lulus di ujian ini, aku harus turun kelas jauh sekali, sangat jauh. Yang aku lelah, naik tangga terus kapan naiknya gitu kan. Terus akhirnya kayak nggak mau melakukan apapun, nggak mikir apapun, sampai terikut aja sama arus, terikut aja dengan, bahkan sampai akhirnya lebih downnya adalah aku jadi lebih keikut kepada nafsu saja, makan dan nafsu lain-lainnya, tapi keserakahan sih nggak ada. Cuman kok jadi kayak lebih nggak kontrol diri, apa masalah gitu. Sampai ketika ada orang bohong, itu hal yang biasa sebenarnya di masyarakat umum adalah kebohongan itu. Saya ada orang bohong kecil aja, bagi orang ada bohong putih, bohong ini, bagiku tuh sesuatu yang tidak menyenangkan, dan aku
langsung benar-benar emosi. Jadi kayak ada yang ke-trigger hal sepele yang nge-trigger sampai aku emosi gitu loh. Aku yang dulu, aduh, serahlah orang mau gimana apa segala macam, yang penting hidupku udah aman nih, udah tenang. Bahkan aku jatuh dari motor aja aku bisa ketawa gitu loh. Bagiku jatuh dari motor itu adalah sesuatu yang menguntungkan, karena untung jatuh di sini, nggak jatuh di sana. Mungkin jatuh di sana aku lebih bahaya lagi resikonya gitu. Jadi dengan hal yang sepele itu aku bisa emosi itu yang kok jadi lebih dropnya separah itu. Kira-kira apa sih Kang Abu? Apakah aku ini harus apa ya? Harus mandi jam 2 pagi, tidur jam 8. Enggak sih. Kita Pak, Bang kalau Zen, menurut saya kita harus banyak ngaca. Iya. Kayaknya semua kaca udah saya buangin tuh. Saking lihat muka, aduh muka begini banget nih. berarti bukan salah kacanya ya Pak ya? Iya bukan. Nah, malah sering live TikTok, karena kan dengan live TikTok banyak filter ya Kang Anjrit. Jadi kan dengan filter kayaknya lebih enak nih mandangnya. Tapi ketika lihat kaca kok lain banget ya aslinya gitu. Ya soalnya kita ngacanya lagi gak punya uang, Pak. Oke, dari beberapa tadi mungkin ada satu poin gini sih, Bang Zen. Kadang orang ketika bersyukur itu menunggu sesuatu yang datang, baru dia bersyukur gitu. Kadang begitu datang sesuatu, baru bersyukur gitu. Jadi syukurnya itu memang terkondisikan oleh kebetulan. Jadi kalau yang datang bagus bersyukur, kalau enggak ya udah gitu. Nah, itu tipikal bersyukur yang mungkin saya rasa penting untuk diupdate dengan sebuah kebiasaan baru, bahwa bersyukur itu tidak menunggu apa yang datang, tetapi bersyukur itu adalah sesuatu kebiasaan dalam kondisi apapun gitu. Contoh ya saya bersyukur deh kalau hari ini membaik, oke, apa kalau enggak, jadi saya nggak bersyukur. Itu namanya jadi judi gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang datang itu apa. Makanya kan jangan berjudi, itu maksudnya konteksnya bahwa ya untung-untungan aja sih gitu. Ya kalau yang datang nyebelin, aku marah. Kalau yang enggak, ya aku marah, bersyukur gitu. Nah artinya apa? Konteksnya bahwa kebersyukuran itu bukan terjadi apa yang di luar berubah, tetapi penerimaan di dalam gitu. Itu yang paling penting Mas Zen. Itu nomor satu gitu. Dan yang berikutnya tadi Mas Zen bilang saya udah naik turun itu konsep gitu Mas. Nah, artinya kalau ada naik turun masih dipikirin, itu ada state yang namanya membandingkan gitu. Nah, kayaknya tingkat pembandingannya gini, maaf ya, kadang ketika seseorang mendapatkan rezeki yang lebih banyak, gaya hidupnya ikut naik, bukan value hidupnya yang ikut naik. Maka begitu 5, dia pengen 10, begitu 10, gaya hidupnya naik, 10 tetap nggak cukup. Dapat 20, gaya hidupnya naik, 20 tetap nggak cukup. Dapat 30, gaya hidupnya naik, 30 tetap nggak cukup. Dan di situ kita akan burn out gitu. Yang kemarin kalau kita bicara dalam konteks misalnya toxic positivity gitu. Gitu ya. Jadi masuk udah toxic positivity, masuk ke toxic sukses, dia kecanduan untuk mencari karena kenapa? Ya, yang dulu penghasilannya 1 juta, makannya di 100.000, sekarang penghasilannya 20 juta, makannya juga udah 5 juta gitu misalnya. Misalkan gitu. Akhirnya gap value-nya nggak naik gitu. Penghasilannya naik, tapi tingkat bersyukur gap value atau si nilai dirinya ya nggak berubah gitu loh Mas Zen. Yang akhirnya kenapa sih sekarang orang berpenghasilan makin banyak, tapi makin nggak bersyukur, makin justru ngerasa kurang dan takut untuk kehilangan. Karena bukan kemanusiaannya yang meningkat, bukan hidupnya yang meningkat, tapi gaya hidupnya yang meningkat gitu misalnya. Itu kan juga bisa jadi faktor gitu. Kenapa? Karena tadi Mas Zen keluar bicara bahwa ya konsepnya nggak kayak orang-orang seperti itu gitu. Berarti Mas Zen kan membuat satu spesifikasi bahwa sukses kayak orang itu. Dan membandingkan itu akar dari depresi by the way. Apakah membandingkan saya dengan orang lain? Apalagi tadi Mas Zen ngomong, dulu ya, membandingkan aku dengan kemarin, itu roots of depresi gitu. Dulu kok aku gini sekarang enggak. Dulu aku gitu sekarang enggak gitu. Itu kan sama kayak post power syndrome gitu. Dulu aku dihormati, sekarang aku jabatannya udah enggak, aku nggak dihormati. Dibandingin terus gitu. Nah, jadi mungkin Mas, dari simple ini,
Hal yang mungkin sederhana yang mungkin bisa berbagi kita advice adalah kurangi tingkat membandingkan gitu. Karena dengan membandingkan aku dengan masa lalu, aku dengan orang lain dan seterusnya, itu bisa jadi roots dari konteks yang namanya depresi gitu. Nah, jadi saya rasa bisa bicara panjang lebar sih tentang ini karena kan pasti ada detail-detail yang perlu kita gali gitu ya. Cuman mungkin ada hal-hal itu yang penting untuk disadari lah gitu kira-kira. Mungkin Dokter Rama mau nambahin beberapa statement, silakan Dok. Aduh, nuhun. Akhirnya bisa on cam. Selamat pagi Bang Zen. Pagi, Dok. Pagi Bang. Horas Bang. Ya, jadi satu gini, tadi saya udah dengar sedikit sebelum saya harus pergi nih, saya kasih beberapa tips-tips aja gitu. Jadi pertama, saya kan nggak ngerasain apa yang Bang Zen rasakan ya gitu, nggak ngelakonin gitu ya. Jadi saya juga bukan mau menghakimi, bukan mau sok-sok ngasih nasihat. Cuma gini Bang, yang pertama kita harus bedakan berserah dengan menyerah Bang. Tadi saya mengasumsikan itu abang tuh kayak mau banyak menyerah, bukan berserah. Nyerah. Yang perlu diingat tuh salah boleh Bang, gagal boleh, kalah boleh, nyerah jangan. Oke, gagal boleh, kalah, salah boleh, tapi nyerah jangan. Satu itu. Ya. Kedua, bedakan keinginan dengan kebutuhan. Yang banyak bikin kita stres itu karena keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Makanya tadi Kang Au ngomong hidup dan gaya hidup tuh beda sekali gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi pertama itu ketiga, kalau dalam cognitive behavior therapy, psikoterapi, itu ada yang namanya here and now. Atau kalau kata Eckhart Tolle itu the power of now gitu. Jadi poinnya yang bisa abang lakukan itu hanya hari ini aja gitu. Masa lalu kan ya untuk jadi pelajaran, masa depan ya kita harus usaha. Jadi jangan jadi tawanan pikiran masa lalu dan jangan jadi tawanan pikiran masa depan. Jadi yang bisa dilakukan hari ini ya lakukan aja gitu. Gitu. Ya karena besok nggak tahu kan, kita nggak tahu besok mati gitu. Ngapain gitu. Mikirin 2 minggu ke depan tapi besok mati gitu. Ngapain? Jadi poinnya sekarang apa yang bisa dilakukan? Wilayah kita ikhtiar aja, usaha aja karena wilayah kita tuh cuma satu sebagai manusia individu Bang. Ikhtiar, usaha. Besok nggak ada yang tahu gitu. Besok tuh masalahnya baru lagi, kesenangan baru gitu. Emang yakin besok abang nggak dapat rezeki? Pasti ada tuh gitu. Kita nggak tahu gitu. Itu makanya. Jadi poinnya dan terakhir Bang, tadi Kang Abu udah ngomong bahagia itu nggak boleh pakai syarat, poinnya itu deh. Karena kalau pakai syarat susah. Kalau pakai syarat nanti nunggu gitu kalau bahasa Kang Abu. Harus jadi masa depan itu harus gamblang Bang, bukan gambling. Harus gamblang, bukan gambling gitu. Gitu. Jadi harus jelas ya maunya apa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya target itu sekali lagi bukan buat dicapai tapi untuk mulai Bang gitu. Jadi kalau kita punya target itu bukan buat dicapai, buat mulai. Gimana maksudnya? Gini, pernah ke Candi Borobudur nggak Bang? Takutnya belum pernah ya. Jadi Candi Borobudur itu tinggi banget lah, tinggi banget Candi Borobudur, tinggi banget gitu. Nah, daripada kita fokus ke tujuan, mending kita naik tangga satu-satu gitu. Jadi fokus ke tangganya gitu. Kalau kita mau tanding, jangan fokus ke menang kalahnya. Mending kita fokus ke latihan terbaiknya gitu. Poinnya itu dari saya gitu. Jadi poinnya ujung-ujungnya mah usaha aja, ikhtiar aja. Jadi kalau masalah bersyukur, ya apapun yang disyukuri, bahkan kalau kata guru saya, yang perlu disyukuri apa hari? Nafas, bisa nafas aja udah bagus gitu. Bisa nafas aja udah bagus gitu. Kenapa? Karena ujungnya kan yang membuat kita hidup cuma satu, nafas doang. Gitu. Makanya kalau meninggal kan menghembuskan nafas terakhir kan. Gitu. Karena nafas kita yang paling penting itu. Mau beli oksigen kita nggak bisa nafas kalau udah mati juga. Gitu. Jadi terakhir gitu, saran saya jangan banyak pakai syarat kalau kata Kang Abu tadi. Dan apa ya namanya, berprasangka baik aja lah gitu ya, berprasangka baik.
itu berprasangka baik karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu aja sih dari saya, Bang Jen ya gitu. Semoga ada inspirasi lah ya, walaupun cuma sebentar nih. Dan saya harus cabut ya nih Kang Anjrit, Kang Abu nih. Udah di ini tuh, udah dicariin. Makasih dok. Makasih banget. Gitu ya, teman-teman Oke. semuanya gitu. Kang Anjrit, Kang Abu, Bang Jen, saya izin pamit dulu ya. Karena Siap, siap, akan melakukan kegiatan lain nih. Thank you ya. Semoga saya sambil dengerin kok ya. Siap, Oke, siap. sampai ketemu pas live lagi. Nuhun semua. Ya. Mangga. Betul. Sambil top up, Dok. Ya. Kak Jen, thank you banget. Gimana Kak Jen? Ya, semangat Kak Jen. Santai saja. Ya. Hidup jalanin saja. Iya, gini Kang Anjrit, beberapa kali aku mau masuk tuh tapi rada insecure. Secara Kang Abu ada rambutnya, Kang Anjrit ada rambutnya, saya mau botak. Itu yang kadang ini Yang paling penting itu apa? Kita bernapas. Sudahlah ya. Bahagia atau tidak nggak penting. Yang penting sekarang kita bernapas. Di mute, ah. Di mute, ah. Ingat mantra saktinya Bang Zen, apa tuh? bahwa mantra saktinya adalah ntar juga lewat gitu. Udah. Betul. Iya. Terima kasih Oke. banyak Kang Abu. All is well, Bang Zen. Thank you, Kang Semangat. Anjrit. Semangat, Kajian Yes, semangat kajian. Pasti terlewat itu Makasih semuanya. Pasti saya yakin. semangat. Ya. Izin turun. Thank you Bang Ya, Zen. iya, silakan. Ya, nanti kalau udah kaya DM ya. Ya bisa. Langsung kita ke Sanur. Dadah. Aduh. Aduh, seru seru. Ya gitu Kang ya, Tapi kita memang bisa benar, banyak ah, belajar. Pernah merasakan hal seperti itu. Aduh, gimana. Tapi memang ya harus dijalani dan itu pasti terlewat. Serius itu pasti terlewatkan. Ah, itu semua gitu. Iya. Dan kalau nggak ada gitu tuh kita nggak berkembang sih Kang. Wah, bener Iya. banget itu. Ya, tekanan itu didesain untuk mengembangkan kita gitu. Stres itu didesain untuk memajukan atau membuat kita bergerak gitu. Jadi stres itu teman, jangan salah. Over stress yang nggak bagus gitu. Nah, Karena kalau kita nggak stres kita nggak akan bergerak. Kalau kita nggak stres kita nggak akan belajar gitu. Gitu. bener banget. Dan dalam infinite game ini kalau kita nggak ada ya jalannya gini terus gitu Kang. Gitu. Kenapa sih kalau kita main game yang Akang kalau main game menang terus seru tuh Kang? Wah, gak seru, Nggak seru, boring. Gak seru. Boring, ya. Iya. Tapi kalau Makanya- kalah ngamuk, kan. Nah, menang terus boring, kalah terus boring gitu. Itulah Betul. kenapa ada kompetisi. Kompetisi itu bukan urusan menang kalah Kang. Yang ahli mengajarkan yang belum ahli. Jadi urusannya bukan hidup itu bukan urusan menang kalah, bukan. Tapi bertumbuh gitu. Nah, kita sering nggak tepat mengartikan kompetisi bahwa aku mengalahkan kamu, bukan. Tetapi kompetisi adalah untuk saling mengasah gitu, supaya dua-duanya bertumbuh gitu. Karena pada akhirnya ya kalau kita bicara dalam konteks ya gini sih bahasa gampangnya, kadang kita terlalu serius untuk menghadapi hidup ini yang permainan gitu Kang. Jadi jangan terlalu serius lah dalam hidup gitu. Tapi sungguh-sungguh itu dua hal yang berbeda. Pun hidup adalah permainan, tetapi nggak bisa dilakukan dengan main-main gitu. Makanya kata kuncinya selalu bahwa larut tapi jangan hanyut gitu. Jadi kita akan mengerti bahwa ya it's only game dan ini semua pasti ada aturannya dan ini semua pasti ada sesuatu yang akan kita lampaui gitu. Dan kata kuncinya adalah jangan lelah untuk belajar sih Kang. Itu Kang intinya. Itu ya, teman-teman ya. Kita angkat-angkat lagi, Kang saya harus siap-siap 9:30 biasa. Oke, siap, Thank you banget ini untuk hari ini ya. Banyak sekali masukan terutama untuk saya. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Thank you banget ya. Hatur nuhun pisan ya. Terima kasih teman-teman. Nanti jam 9.45-an lah mungkin atau jam 10 nanti paling telat kita belajar bareng lagi. Yang mau mudah-mudahan nanti bisa di live-in, yang mau nonton boleh silahkan. Siap. Kang Anjrit, Ya, nuhun. teman-teman. Sama-sama, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Jadi kalau mau nunggu live, stay tune aja karena live-nya kadang-kadang bisa di-on-in atau enggak, tapi ya stay tune aja lah pokoknya. Yang penting kita tetap semangat untuk mau belajar. Kang Anjrit nuhun, teman-teman semua terima kasih. Hatur nuhun pisan, Love you all. Thank Love you. you all.
Nanti siang live TikTok sih, nggak Zoom gitu. Mungkin nanti siang, nanti siangnya lagi, nanti sore. Ya teman-teman stay tune aja pokoknya. Nuhun ya semua ya. Dadah. Satu doa. Dadah. Dah.